Halo bre 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 bre. Gue sekarang bakalan reaction overview akunnya Dom. Ya, Dom itu salah satu gue adalah salah satu fansnya Dom bre. Ada momen dimana waktu Dom ada di Baron, gue datengin ke sono, main vlog di depan, di pinggir Dom gitu kan. Di pinggir Dom gue bawa akun solo trap, tapi gue upload di video. Dia nggak nyentuh karena emang lagi fokus Baron. Gue persis nemplok di pinggirnya Dom. Ya intinya ini salah satu gue adalah salah satu fansnya Dom. Jadi gue bakalan di sini bakalan reaction videonya, hasil overview dari Oleg the Best. Ini overview 5 bulan lalu pas Astranya itu belum update ke 15 ya. Astranya itu masih max 12. Jadi ini overview akun saat Astranya masih plus 12, belum 15. Oke. Di sini kita lihat Dom. Ya, ini kastilnya Dom. Temboknya udah max. Tropsnya di sini 20M drops. Oke. Kita lihat RSS nya di sini 9B. Di food itu bakalan lebih drastis penggunaannya, jadi stoknya itu jarang sekali di angka puluhan B ya buat sultan, kecuali dia nggak pernah pakai tasnya. Jadi dia tiap migrasi beli. Jadi emang kita kalau misalnya si sultan itu nggak punya bot RSS, dia bakalan terus beli ke teman-temannya. Ada yang punya RSS nggak, gue beli max. Jadi rata-rata si sultan kalau misalnya migrasi pasti beli RSS, entah dari kingdom atau emang dari pesanan. Dan gua adalah salah satu orang yang suka nimbun atau ngejual RSS ke orang-orang kayak gini. Meskipun bukan sultan, setidaknya di satu kingdom pasti banyak yang butuh RSS, apalagi di kingdom neraka. Maksudnya kingdom neraka itu kingdom yang penuh sultan penuh war, nambang aja susah gitu bre. Kita lihat lanjut, kayunya 10B. Orenya lihat minim banget, ore di tas dia aja cuma 1B. Jadi kemungkinan besar tiap dia migrasi itu bakalan butuh RSS buat di luar bre, ya kan. Buat di luar ya, maksudnya buat produksi kebutuhannya dia. Lihat golnya 32B, golnya aman sih ya, aman karena kebutuhan gold paling banyak itu ketika pas bikin drops. Buat ngeheal nggak terlalu sih buat ngeheal food. Kalau ngeheal itu food itu yang utama, itu food deh. Lihat skin kastilnya, skin kastil yang baru aja di eventnya udah dimiliki. Skin kastil yang 1,5 juta aja ditambah max bintang itu udah seginilah harganya. Di sini ada tapak kakinya, dia cuman punya 1. Kita lanjut lihat hero babang botak ya. Hero babang botak ini apa namanya 11k ya. lu percaya nggak sih, $11.000 buat hero babang botak ini doang bro ya. Nanti gue bikin konten hitung-hitungan berapa harga satu hero case. Jadi kalau misalnya lu beli langsung pengen ke god berapa gitu, itu baru satu. Ini baru satu babang botak doang gitu. Ini lihat skin pemimpinnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kalau nggak salah ya, 8 yang dia punya skin kastil, skin pemimpin. Nih lihat hero case-nya itu yang wow. Ada berapa itu hero case-nya? Oh, chaosnya masih ungu kayaknya Dom. Memang chaos itu langka banget ya, langka banget, nggak bisa dibeli sebanyak apapun lu punya duit. Kalau misalnya pengen punya hero chaos itu nggak bisa langsung gold, karena hero chaos itu eventnya ada di ada di event neraka ataupun event 24 jam ya.
Itu jarang banget. Dan event neraka aja kalau misalnya ini cuman satu beda sama Watcher. Kita lihat lagi altarnya, wow, 142 hari altar aktif deh, dia menggal tanpa henti. Sedangkan gue punya 3 hero, 3 tawanan, gue punya 3 tawanan yang harusnya 5 jam lagi eksekusi, gue off 1 hari, kabur tawanannya bre, kagak ke eksekusi. Kita lanjut lihat ini event result ininya. Baron punya 7, udah nggak kepake nih ya, poin-poin Emperor, Baron, Chalice kayaknya udah nggak kepake karena dia sendiri udah pakai gearsnya sama jewelnya udah gold harusnya. Jewel Emperor, jewel Baron ya, apa jangankan jewel, gearsnya aja dia udah punya gitu. Kita lihat kotak-kotaknya sisa berapa yang udah dia bukain tuh. Lihat peti juaranya sampai 1100 deh kagak dia buka. 1100 kagak dia buka, sedangkan gua punya 11 box gua buka. Ini emang meskipun dia bukain juga percuma gitu, maksudnya ngapain, buat apa, udah max gua gitu. Nah ini Astranya, lihat Astra cheese-nya ada 100, mungkin dia belum buka. Astra itu pasti pasti butuh ya, pasti butuh. Nah cuman dia ngerasa udah max di sini, padahal sekarang udah Astra 15, jadi dia bakalan bukain itu di sini. Pertempurannya army attack 70%, ada 210 bre. Army attack 100% ada 70-an. Def nih army size-nya, army size di 50% ada 1600, army size 100% nya ada 25. Dari mana itu? Dari mana selain dari mall ya, dari beli pakai DM. Lu ada DM nggak? Games aja sekarat apalagi DM. Lihat speed upnya 3 jam 8 jam aja sampai 1000, 15 jamnya 24 jam 3 hari 450.000. Yang dia butuhin buat speed up di sini paling dia ketika pas dia solo atau rally banyak yang mati, dia ganti juga. Misalnya hari ini dia war kehilangan 500.000 T4, dia ganti lagi 500.000 T4, paling butuh berapa sih gitu. Maksudnya jadi speed upnya dia pasti tetap pakai karena gamesnya aja dia punya 9M. Terus apalagi ini sepatu reset udah nggak kepake bre ya. Lihat ini karpet 25% 1000, karpet 50% nya 100. Jadi udah mah kapten, udah mah dia yang pakein karpet, sedangkan gua yang kapten, gua yang punya karpet, punya 5 biji aja ragu buat pakainya. Karena apa? Kalau misalnya perjalanan rally itu 1 jam, gua punya 5 karpet, ngapain dipakai kalau misalnya anggotanya enggak ngasih karpet. Jadi cuman 5 karpet doang, 25%, perjalanan rally 1 jam, kayaknya nggak ngefek gitu. Lihat lagi ini lihat speed up trainingnya aja dia masih ada. Jadi kalau misalnya yang tadi gue bilang dia mau ganti troops yang mati, ya dia tinggal pakai ini dulu, utamain. Oke, speed up craftingnya dia pasti ini ngebut buat bikin craft ya. Lunit relokatornya ada nih, energi yang 10.000 sampai 8.000 piece, yang 20.000 sampai 3.000 piece, yang 50.000 nya 8. Dia masih pakein ini pasti kalau energi ya. Migrasi scrollnya sampai 458 bre, 458 biji scroll. Lihat buat naikin bintang skin ini kan scrollnya ya.
sampai 11.000 coy. 11.000 lu klik buat naikin bintang kastil udah. Ini sisanya loh 11.000, sedangkan yang tadi lu lihat skin-skinnya udah max bintang, bre. Lihat lunitnya 600k, hampir 200, 2M nya 676 biji, 6M nya 759. Jadi misalnya dia T5 nya itu nggak khawatir masuk rumah sakit karena lunitnya bre segini, sedangkan gua T5 masuk rumah sakit, gua ampun RSS nya ada, lunitnya orang ada, bre. Tekno udah nggak kepake. Tekno ini Astranya yang Astralitnya aja 155, Brum Astra yang jenis-jenisnya ya Jed aja 1800, Terornya 2400 Astranya, bre. Terus oke, ini pasti masih kepake, ini pasti masih kepake. Ini kepake buat up Astra 15 gearsnya. Cuman pertanyaannya gears dia itu kepake nggak, karena gears dia itu udah punya Emperor. Itu doang cara permainannya. Arctic Astranya 6.000 piece, bro. Oke, kita lanjut kemana ya? Kita lanjut ke nih familiar. Ini familiar pasti udah max semua karena pack 5 nya aja udah max ya, udah elder semua pack 5 nya. Kita lanjut reset udah jelas max semua. Reset ini kita Luminous. Nah, Luminous Gear lihat 6M. Luminous Gear itu yang buat T5 ya. Jadi misalnya kalau dia butuh T5, dia punya T4 6M mau dirubah ke T5 ya tinggal klik 6M jadi itu T5. Oke, di sini Fargeway. Lu Fargeway harus max. Bahkan Sultan kayak gini aja dia Fargeway-nya max loh ya. Max. Jadi misalnya lu on nggak ada event, nggak ada war, mending lu mainin Fargeway ini karena Fargeway ini ada buffnya buat lu, buat gua. Tapi jujur gua juga males main Fargeway-nya. Oke, kita lanjut ke gears. Nah, ini nih gears nih ya. Gears lihat. Championnya aja dia helmnya enggak di up. Championnya nggak di up. Karena dia punya champion Emperor helm, bre. Ini di helm aja. Oke. Tuh bahkan bajanya aja masih Astra 3 karena dia champion yang utama. Bahkan ada beberapa champion udah mitik tapi dia nggak getok Astra karena mungkin pikirnya nggak kepake. Di sini ada aksesorisnya bahkan yang cangkir aja nggak dibikin max ya karena ada itu tuh champion. Oke, satuannya itu enggak apa namanya kayak genderang yang buat kava aja dia nggak bikin max Astra. Oke, kita lihat JWL-nya. Lihat JWL-nya udah warna-warni di atas aja karena ini ada attack pasukan dari Baron, dari Emperor, dari Chalice. Dia ngandelin JWL-nya itu yang di sini. Oh kan, tuh lihat ngandelin JWL-nya. Sedangkan JWL yang di bawah itu yang satuan itu udah nggak dia pakai, udah nggak dia lihat. Sedangkan gua pengen JWL yang biasa aja kayak gini, ungu aja udah susah. Masih pakainya mix. Nah, lihat nih sigilnya udah warna-warni, bre. Ada Ursa ya, ada beruang, ada Tigris, ada Shadow juga. Sedangkan yang gua punya di sigil itu cuman Wolf sigil doang, satu jenis dan satu warna, itu warnanya putih. Oke, di sini bahan-bahan materialnya udah jelas nggak kepake karena ada gears yang udah jadi mythic aja nggak dia pakai, berarti materialnya udah max, udah nggak kepake. Paling dia pakai itu buat donasi ketika pas ini mythic embernya buat ada 11. Ketika pas jamuan clan itu ada donasi material. Nah, ini paling dia donasiin di jamuan clan, bre. Oke, sampai 253, bre, bajanya. Sedangkan gue sulit buat ngumpulinnya. Wah, udah ini udah nggak bakalan kepake, bre. Surai ya, ada 2 masih. Oke, ini beneran kalau misalnya gue punya bahan-bahan kayak gini ketika pas jamuan clan nggak bakalan gue lewatin tuh pas donasi.
Gua ranking 1 terus poin tertinggi oh. Oke, kita lanjut kemana ini? Oh, ini lihat artefaknya. Artefaknya banyak artefak yang gak gua punya, banyak artefak yang baru gua lihat. Karena apa? Karena dia artefaknya beli yang itu kan ada artefak apa tuh? Ada kotak ini, ada kotak B, C, D itu kan beli ya. Karena belinya pakai koin artefak yang khusus itu. Lihat buff dari artefaknya aja ya. Kita lihat buff dari artefaknya, infanya sampai 237%, kavanya dapat 224%, ranknya dapat 234%,9. Yuk lihat ya, HP-nya aja sampai 250 lebih, bahkan ranknya HP-nya itu dapat 270,78%. Infanteri dengan pemimpin dapat 100% lebih. Oke, devnya dengan Fury 147. Oi, jelas nggak itu kalau misalnya itu nyampe 1700% nih. Dari artefak yang nggak gua punya, dari artefak yang nggak gua bisa beli, dia bisa dapat 200 lebih, bahkan 300 dengan Fury. Dan belum ditambah dari Wonder bre, belum ditambah dengan dari gear. Sudah jelas gears jauh, gearnya aja jauh, belum ditambah artefaknya jauh banget bre. Kita lanjut ngelihat buffnya dengan Fury nih ya. Kita lanjut dengan Fury, kita lihat bre. Saat dari tangan kedua, dari tangan pertama ke helm, ke baju, ke celana itu 5 emperor ya kan, 5 emperor gears. Lu punya kagak, jewelnya punya apalagi. Oke, kita lihat jewelnya aja udah god semua ya. Dari satu tangan ini aja, tangan utama aja, army attack-nya dapat 73%, dev-nya 35%, attack sama cavalry-nya kecil banget ya, tapi yang kita takutin itu army attack-nya 73%, army attack 73%, itu yang ditakutin bre. Oke, lihat helmnya juga army attack 66% ya bre ya. Itu yang kita takutin deh. Army attack, HP attack. Army attack di sini di bajunya 59%, army dev-nya dia udah nggak pakai attack infanya berapa. Jadi dia ngutamain army attack-nya di baju doang 56%. Jadi kita lihat ini tangan keduanya hampir 50%, cavalry sama infanya itu cuman 15%, cavalry 30%, range-nya juga 15%. Ini buat wonder juga ya. Wow. Ini talentnya udah di infa sniper HP attack ya. Ini mix lah, ini udah di mix ini. Talentnya udah di mix, gearnya juga di mix, infa, attack sama cavalry-nya. Lu lihat ya, gears tanpa attack infa, ibaratnya lu lihat tadi masing-masing gearsnya itu ngutamain attack pasukan, bukan attack jenis infa, sniper, kava ya. Tapi dia dapat 1000%. 1062% di attack infa, range-nya 975% ya. Itu udah dapat di 1000%. Nah, jadi untuk attack-nya mana nih attack-nya? Nih. HP-nya di 800-an ya, di angka 850 lebih, ada infa HP 873, di infa 890 di kava. Ini HP-nya doang, bre. Nah, ini nih army attack-nya nih. Army attack-nya 718. Lu dapat dari mana 718% coba kalau misalnya F2P? Dapat dari mana? Gears mana yang udah ada attack persennya dari gears F2P? Nggak ada. Ada cuman
nyampe 400 enggak ya? Kalau misalnya dikejar attack dari gear F2B kayaknya nggak nyampe deh, nggak nyampe 400%. Tapi gue nggak tahu ya, karena gue sendiri belum pernah tuh ngejar gears ke attacknya gitu yang F2P. HP-nya aja nyampe 900% gitu. 900%. Gimana mau mati, HP-nya tebel, gimana mau mati itu tentara nabrak tembok, dibanting tembok, batu bata lu juga mau ngetrap tembok juga itu nggak bakalan terluka, itu HP-nya tebal. Enemy army 90%. Debuffnya aja ya dapat 10%. Nah, kalau misalnya kita lihat di apa ini 866 cavalry, oke, 866 cavalry sama infa. Enemy army debuffnya 14%. Oh, 866 dia main di 866, 992 infa sniper. Dia main di infa sama sniper di sini. Aturannya, pengaturannya 055 cavalry sama ranks. Cavalry-nya di sini aja 265, ranknya 315. Nah, ini fokus di cavalry. Fokus di cavalry attack. Cavalry attack-nya gope dari gearsnya doang, cok. Cavalry attack-nya gope. Kita pasang. Oh enggak. Ya, pasang nih. Kapanya dapat berapa? Ganti talent ke kava. Kavanya 1300. 1400 kurang 4%. 1400 kurang persen untuk di kava doang, bro. Kita lihat infa. Infa di sini infanya gede ya, 585%. Jadi kalau misalnya dia mau war infa, jelas champion ini yang dipakai ya, karena Emperor ini andalannya itu attack, army attack, wonder, apalagi rata-rata di wonder ya dipakainya. Ini talenya balik lagi ke infa, kita lihat berapakah dia tadi untuk kava 1400%, sekarang di infanya 1482%, lebih tinggi dari kava, lebih tinggi 86%. Nah, sekarang sniper, kita lihat snipernya. Sniper oke, ganti champion aksesorisnya. Snipernya diganti tangan keduanya. Oke, ini udah full sniper. Kita lihat talentanya Bray, ini biasanya lebih besar nih. Sniper 1400 kurang 15%, 1375%, masih rendah dibanding infa. Kalau masih rendah dibanding gua itu mustahil. 1300 itu masih di bawah infa ya, snipernya ya. Ini lihat jewel ininya, jewel jalan kakinya 443% dari gears doang, bre. Keren gak tuh? Keren gak tuh? Kapan gua punya akun kayak gini? Kapan gua punya akun kayak gini, bre? Oke. Itulah dia hasil dari overview akunnya Dom dari Oleg the Best. Thank you very much. Bye bye.